Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada saat hari Minggu ini tanggal 1 Juni kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan membuka rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami sehat kuat sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan membuka kebaktian ibadah pertama kami di hari ini. Kami minta tuntunan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong, memimpin kami Tuhan. Semua penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini Bapa. Kami minta Tuhan suci kuduskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta juga Tuhan ruangan ini steril dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiri kanan atas bawah dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sudah hadir dan yang masih dalam perjalanan Bapa. Kami minta tuntunan Tuhan untuk kehidupan mereka. Kau percepatkanlah langkah mereka Tuhan, agar mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah para malaikat surgawi akan membentengi tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sendiri akan turun memberkati dan menolong kami. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, pengampunan, bahkan banyak hal yang besar yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami mau bawa anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau urapi anak-anak ini Tuhan. Biar setiap pujian firman Tuhan yang mereka boleh terima, itu boleh menjadi bekal Tuhan, kekuatan iman. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan bisa pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa buat Kak Karen, buat Kak Christine, Kak Sony juga yang melayani Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kakak-kakak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka mempunyai hati yang tulus, mempunyai kasih yang besar untuk melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan terus mereka hikmat, kebijaksanaan, kreativitas yang baik, agar nantinya apa yang mereka sampaikan Tuhan ke anak-anak ini mudah dicerna Tuhan. Sehingga mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kami mau serahkan Tuhan, Kak Karen, Kak Kristen, Kak Sony dan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami mau tabiskan, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, tidak membatasi semangat kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap pujian penyembahan kami. Biarlah hadirat-Mu menguasai tempat ini. Menguasai setiap hati kami Tuhan. Kami hendak menyanyikan setiap pujian kami. Setiap penyembahan kami bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari hadir di tempat ini, penuhi setiap hati kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Katakannya ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau mendengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan sungguh kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan bahwa kami hendak menyanyikan setiap pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, ku renungkan setiap waktu. Amin. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Ini setiap kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan, ku renungkan.
hadir bersama kami di tempat ini, menguasai hati kami Tuhan. Hati kami rindu menyembah Engkau. Hati kami rindu menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Sing with me. I sing praises to your name. Thank you, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput kita semakin berdiri di hadirat Tuhan. Sama-sama angkat suaramu bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu. Saya jemput kita semakin berdiri di hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Yes. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar. Besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan, ini setiap penyembahan kami, ini setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk melompat bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian kita. Kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Ini pujian kami Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau, amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian kita. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersuka cita, amin.
Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ganti pujian kita dengan pujian yang mengatakan bahwa kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Setiap pujian kami Tuhan. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu, katakan kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat. Terimalah sembah dan pujian. Sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Setiap pujian kami bagimu Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, membawa setiap hati kami yang kosong Tuhan, biar diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat suaramu sama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Ini seruan setiap umat-Mu Tuhan, bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Layakan setiap kami Tuhan, layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku. Amin.
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan. Minaralaba shanaralaba yaralaba. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, menyembahmu Tuhan. Minaralaba shanaralaba yaralaba yaralaba. Minaralaba shanaralaba. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Sembah Bapak Ibu. Waktunya untuk menyembah Tuhan. Pakai waktu ini sungguh-sungguh. Urabaya, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. We praise you Lord. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau teramat baik, sangat baik Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya ralaba shana ralaba ya raba sidere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba sidere. Oraba ya ralaba shana ralaba ya raba sidere. Masing-masing bicara sama Tuhan. Ini waktunya ungkapkan isi hati saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di sini, ungkapkan perasaan saudara. Bilang aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku mencintai-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Pagi siang hari ini, kalau kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang dengan apa adanya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tahu apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Tuhan. Tuhan lihat Tuhan isi hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan seberapapun kami ada di tempat ini. Pasti Tuhan punya rencana yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan rencana yang indah. Kalau hari ini, saat ini, kami belum melihat itu Tuhan. Tapi kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Rencana dan rancangan Tuhan tidak akan dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh Tuhan pagi hari ini datang di gereja ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami mau tenang Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memahami firman-Mu. Kalau hamba-Mu saat ini ada di tempat ini, hamba-Mu sangat bersyukur Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Ini semua karena Engkau Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu. Hamba-Mu merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus yang lebih dahsyat di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan Tuhan hikmat buat hamba-Mu untuk memberikan kata-kata dengan cara yang bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan Tuhan.
Untuk imam-imam musik Tuhan, pemuji Tuhan, penari Tuhan, multimedia, ushers, hamba-hambamu yang setia melayanimu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat melimpah untuk mereka semua yang sudah melayanimu dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya boleh minta tolong keyboardis bersama dengan saya. Shalom, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Semua sehat, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini Tuhan ingatkan saya, kita akan bicara soal Gregoreo. Boleh ditampilkan, ya ini dia. Gregoreo, ini dari bahasa Yunani ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Gregoreo. Artinya berjaga-jagalah selalu. Sama-sama kita katakan yuk, berjaga-jagalah selalu. Haleluya, berjaga-jagalah selalu. Jadi saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kata berjaga-jaga dalam firman Tuhan. Betul ya? Berjaga-jaga. Tetapi di dalam bahasa Yunani, kata Yunani Gregoreo ini bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tapi ada kalimat perintahnya, kata perintahnya. Pakai kata lah. Jadi berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jagalah. Jadi artinya ayo berjaga-jaga. Jadi juga cuma berjaga-jaga, enggak. Berjaga-jagalah. Ada perintah di situ. Dan kemudian belum selesai. Gregoreo berarti berjaga-jagalah selalu. Katakan selalu. Yes. Jadi berjaga-jagalah. Hai, engkau berjaga-jaga ya. Tapi selalu, terus. Artinya selalu itu apa? Terus, ya kan ya. Senantiasa. Jangan ada putus-putusnya. Selalu. Kita lihat firman Tuhan mengatakan apa dalam konteks berjaga-jagalah selalu ini. Ya, kita baca bersama Bapak Ibu, boleh dibuka kalau Bapak Ibu ada. Tapi kalau tidak, silakan ya, sudah ada di screen. Kita baca bersama dengan suara keras, semangat ya. Coba dikasih Tuhan. Matius 24 ayat 42, 43, 44. Tepuk tangan dulu, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semangat ya. Mari kita baca ayat 42 terlebih dahulu. 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tetapi, ayo baca Bapak Ibu, ketahuilah ini jika apa? Tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. 3, 2, 1. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat tidak kamu duga. Ya. Saudara, kedatangan Tuhan itu diibaratkan katanya seperti kalau kita nggak berjaga-jaga terhadap rumah kita, harta benda kita, itu namanya maling, pencuri, pembegal, itu akan mencuri, akan membongkar, akan merampok rumah kita. Ya. Tetapi Tuhan bukan seperti pencuri, ya. Ini hanya ibarat saja ya, pengandaian saja. Nah, tapi dalam konteks kehidupan kita ya, ini pernah juga kejadian pada waktu saya masih kecil ya, dulu saya tinggal di Surabaya ya, masa kecil kami di Surabaya. Itu kami pernah kemalingan itu enggak 1 kali, 2 kali di rumah yang sama. Mungkin 3 kali saya lupa. Dan pencurinya itu orang yang sama. Kok bisa begitu ya? Jadi pada waktu itu kami masih kecil ya. Orang tua saya juga belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Kami tidak berjaga-jaga. Rumah gak dikunci dengan benar. Tapi maling kan pinter ya namanya maling ya. Gimana caranya untuk bisa merampok. Jadi dia bobol plafon rumah kami. Naik ke atas, bobol plafon, masuk. Tapi dalam konteks tidak berjaga-jaga, ya, kami itu kayak tidur pada waktu itu kayak disirep. Bapak Ibu tahu nggak disirep? Ya, kayak tidur yang terlalu lelap,
Jadi mungkin itu pencurinya, itu pada akhirnya kita ketangkep pencurinya itu ya. Oleh polisi karena udah 2 kali atau 3 kali ngerampok rumah kami waktu masa kecil. Ya, sepertinya dia pakai mantra ya, pakai jimat, pakai aji-aji. Jadi orang kalau mau merampok rumah itu sekarang dulu juga gitu, mereka pakai guna-guna, pakai dukun ya, supaya yang punya rumah itu tidurnya lelap kayak orang pingsan gitu loh ya, sampai sebegitunya. Dan rumah kami dirampok, bukan hanya 1 kali, tapi kemudian berapa waktu lagi dirampok lagi 2 kali. Saya lupa mungkin 3 kali. Dan kami tidak menduga, kami sepertinya tidak yakin dan sangat surprise. Saya mesti mengatakan ini sungguh-sungguh kejadiannya. Yang merampok rumah kami ternyata adalah masih ada hubungan keluarga. Ada hubungan saudara. Ngeri ya. Dan memang dia hobinya memang ngerampok. Bagaimana ngerampok itu hobi. Dan akhirnya ketangkap. Tidak berjaga-jaganya itu begini. Saya masih kecil. Jadi belum berdaya lah. Jadi keluarga saya tuh nggak ngira orang-orang terdekatnya itu ternyata yang merampok rumah. Saya hanya ingin mengatakan, di dalam perikop ini, hari-hari ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kalau kita tidak berjaga-jaga, ibaratnya seperti pencuri, seperti perampok yang masuk rumah kita, dia rampok barang-barang kita, dia curi barang-barang kita. Apa itu? Dia curi sukacita kita, dia rampok kesejahteraan kita, dia ambil damai sejahtera kita, dia ambil rasa keberanian kita, dia ambil doa-doa yang biasanya kita lakukan setiap hari. Dia curi penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Iblis dia ambil semuanya itu. Saudara kehilangan semuanya itu. Dan ketika Tuhan Yesus datang. Atau ketika waktu saudara selesai di dunia ini. Kita ini gak pernah tahu ya kapan waktu kita selesai di dunia ini. Betul? Kita gak pernah tahu. Kalau itu terjadi, kita tidak siap, kita tidak akan masuk surga. Karena kita tidak siap sedia. Makanya dikatakan di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang pada saat tidak kita duga. Gak pernah kita pikirkan, kita bayangkan pada saat kita sedang dalam kondisi tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak kudus di hadapan Tuhan. Sedang berbuat dosa, sedang berbuat kenajisan, sedang berbuat salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat itu, ketika itu, lalu Tuhan Yesus datang dan dikatakan di dalam Wahyu, sangkakala itu berbunyi, tada, dan saat itu, kalau saudara tidak siap di hadapan Tuhan, kita ada di barisan mana? Barisan antrian neraka atau barisan antrian sorga? Berjaga-jagalah. Gregorio, berjaga-jagalah setiap saat. Kita lihat. Makna Gregorio artinya ada beberapa makna.
Ya, makna yang pertama tadi adalah berjaga-jagalah. Yang kedua, selalu waspada. Katakan selalu waspada. Ya. Dalam kondisi siaga. Nah ini coba mundur lagi. Mundur lagi slide-nya, ya yang di depan. Slide yang, iya. Ini saya mau cerita ya. Berjaga-jaga dan waspada, ini saya gambarkan ini kejadian sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu lihat, saudara-saudara lihat ini ada 2 tentara, ya, ada 2 tentara. Mereka sedang siaga, berjaga-jaga. Ini kondisi sebenarnya tahun lalu menjelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara di IKN. Karena saya bertugas di sana. Ini Istana Negara, saudara. Istana Negara yang ada di IKN, ya, Istana Garuda. Ya pada saat itu di depan Istana Negara, ini ada tentara-tentara sedang berjaga-jaga. Mereka sedang waspada karena apa? Presiden Republik Indonesia pada saat itu adalah Presiden Jokowi akan hadir ke IKN, akan masuk ke Istana Negara dan kita akan ada upacara di situ. Jadi tentara-tentara ini berjaga-jaga 24 jam, bukan hanya pada saat upacara, tapi mereka seminggu sebelumnya ini udah dipenuhi dengan tentara-tentara. Udah full, polisi, tentara, intelijen, ya, wah banyak sekali. Dan mereka memakai senjata lengkap. Karena bisa saja yang namanya penyusup, musuh, itu setiap waktu akan masuk. Mungkin aja pengacau, teroris, pendemo. Tapi puji Tuhan gak terjadi ya pada waktu tahun lalu upacara Hari Kemerdekaan di IKN. Semua baik. Dan saudara, di sela-sela ini, di perbukitan ini, lalu ada di daerah-daerah tersembunyi, ya, sudut-sudut yang tersembunyi, itu sudah ada sniper, saudara. Penembak jitu, itu mereka semua sudah siap. Dan mereka benar-benar orang nggak akan tahu gitu. Biasanya mereka ditutupi pakai daun gitu ya, apalagi ini kan hutan. Jadi mereka ada di balik-balik situ, mereka ada di atas pohon, mereka di balik pohon. Ini nggak joke ya, nggak guyon, beneran itu. Semua tentara, semua aparat berjaga-jaga. Oke, kita lihat gambar yang tadi. Jadi itu maksud saya. Seperti prajurit, saudara dan saya itu seperti prajurit Tuhan yang harus 1, berjaga-jagalah. 2, selalu waspada. 3, dalam keadaan siap, siaga, terus menerus. Pada kapan? Masa kapan? Sekarang. Pada saat ini. Bukan nanti ya. Nanti aja, kalau udah waktunya, saya baru mau berjaga-jaga. Kalau saya sudah cukup umur, bagi yang masih kecil mungkin ya. Oh nanti kalau saya sudah cukup punya penghasilan. Kalau iman saya sudah cukup, kalau saya merasa siap melayani, nanti aja. Dan kita nggak berjaga-jaga, kita tidak dalam keadaan siap siaga. Seperti tentara-tentara itu. Dan saudara nggak akan bisa untuk menerima kemuliaan Tuhan kalau kita tidak siap siaga hari-hari ini. Gregorio yang lain artinya siap menghadapi segala kemungkinan. Nah, dalam kondisi tentara itu berjaga-jaga, ketika Presiden Jokowi mau datang di IKN. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Ada serangan dari penyusup, ada pendemo, ada teroris, ya. Misalnya, macam-macam. Ada orang tiba-tiba melipir masuk ke wilayah yang restriction area yang terbatas. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka akan pakai cara-cara, pertama mungkin dengan persuasif, jangan ya, nggak boleh. Ditahan dulu, diblok dulu. Kalau lebih daripada itu, terpaksa harus dengan cara-cara yang lebih represif mungkin, ya lebih tegas lagi. Dan sama dengan kita. Kalau hari-hari ini di mana kita menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan itu kan selalu kita doakan, ya kan? Pada saat doa berkat, doa penutup.
sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maranatha, amin. Kan kita berdoa seperti itu ya. Tapi kalau hari-hari ini kita tidak siap menghadapi segala persoalan, nah ini dia. Yang kita alami, segala tekanan yang sedang kita rasakan, yang harusnya bisa kita manage demikian rupa. Dan persoalan, tekanan dan sebagainya, seringnya datangnya dari mana? Pikiran kita sendiri. The war, peperangan itu, the battle, ya peperangan itu juga, itu timbulnya awalnya dari pikiran kita. Jadi kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita, ya, kita akan terbuai dengan persoalan larut, dengan masalah-masalah kita. Akhirnya yang harusnya kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan, berdoa setiap saat, berjaga-jaga, itu tidak kita lakukan. Ini saya kasih gambaran flyer atau poster film yang kebetulan saya tuh nonton beberapa kali, gak sengaja juga. Ya itu muncul, itu judulnya Now You See Me. Ya, ini ceritanya tentang mereka ini magician, pesulap ya. Pesulap yang ini, tapi ini fiktif ya, film fiktif. Yang sangat terampil, yang sangat hebat, yang sangat wah pokoknya ilmunya itu udah yang tinggi banget gitu ya, ilmu sulapnya. Sampai mereka bisa mengelabui penjaga bank. Dan mereka bisa masuk ke dalam bank itu, lalu mereka merampok bank tersebut. Ya. Semua anggap aman, biasa-biasa aja. Mereka merampok ke bank bukan dengan cara-cara yang konvensional, tradisional yang merampok. Kalau kita lihat film itu kan perampok bank itu datang pakai muka ditutup, ya. Lalu kemudian bawa senjata, lalu dia lumpuhkan kasir gitu ya. Lalu kemudian menerobos. Mungkin dia melumpuhkan si security-nya, enggak. Ya sekali lagi ini fiktif. Tapi ini salah satu bukti ya bahwa bisa dilumpuhkan. Ini perampok ini tiba-tiba sudah ada aja di ruangan menuju ke penyimpanan uang, brankasnya itu. Yang ukurannya gede banget, lalu mereka bisa membobol, singkat cerita seperti gitu. Nah, pencuri datang ya secara tidak terduga. Dan ini bicara soal kuasa-kuasa gelap. Iblis ini dia curi yang itu tadi, kesejahteraan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, ketenangan kita. Dia curi, pop. Dia ambil, set. Lalu kita gak siap. Gak siap karena apa? Karena kita gak fokus sama Tuhan. Kita seperti menjadi orang yang tertuduh terus menerus. Ya. Saya berdosa, saya gak mampu, saya gagal. Saya gak mungkin jadi baik. Saya sia-sia. Masa depan saya berantakan. Ini iblis, dia pecundangin pikiran kita. Dia lemahkan roh kita. Dia curi semangat kita. Dia ambil spirit kita. Lalu kita lemah, kita lemes. Lalu kita gak mau lagi berdoa, gak mau baca firman lagi, udah malas deh pokoknya deh. Gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, ikut Tuhan Yesus sukacita, mana Tuhan janjimu? Mana kebaikanmu Tuhan? Nah, iblis itu dia putar balikan, lalu kita jadi lemah. Persis film ini. Tapi saudara ya, jangan dikit-dikit nyalahkan iblis. Ya, kuasa gelap, jahat. Well, Tuhan ciptakan kita itu punya yang namanya kehendak bebas. Katakan kehendak bebas. Artinya kita dikasih free will, kita memilih
kita mau lakukan, itu pilihan kita, keputusan kita. Terutama ini semua, puji Tuhan udah dewasa semua nih saya lihat usianya. Jadi kita mau lakukan ini, kita mau jalankan ini, kalau itu benar, kita lakukan dengan benar. Kalau itu salah, tetap kita lakukan, itu keputusan kita. Jangan salahkan iblis. Kemauan kita, maunya kita yang mau jatuh ke dalam jurang kegelapan itu. Yang mau jatuh dalam keputusasaan itu. Dan saudara jangan lakukan itu. Berhenti di sini. Stop. Loh, susah pastor, saya susah melakukan itu. Udah jadi kebiasaan saya. Berat buat saya pastor. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Saudara harus libatkan Holy Spirit, Roh Kudus dalam hidup kita. Minta pada Tuhan. Tuhan kuatkan Tuhan. Fokusku Tuhan hanya menyenangkan hatimu. Saudara jangan menggantungkan dengan manusia lain. Jangan. Boleh minta tolong yang lain-lainnya. Tapi tetap bergantung 100% pada Tuhan Yesus saja. Amin. Ya, kita lihat berikutnya. Gregorio berjaga-jaga itu nggak bicara soal individu per individu. Tapi saudara, hari-hari ini saudara harus melibatkan anggota keluarga saudara supaya ikut Gregorio. Supaya ikut berjaga-jaga. Saudara nggak boleh selamat sendirian. Saudara harus mendoakan anggota keluarga saudara. Mengajak anggota keluarga saudara. Mengencourage. Ya. Membuat mereka juga ayo berjaga-jaga, ayo berdoa, ayo. Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ayo ke gereja. Saya nggak sedih loh lihat bangku-bangku kosong ini. Enggak. Sebab saya tahu janji Tuhan ya dan amin. Kita harus semangat bahwa gereja ini pasti dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Tapi kita harus bergandengan tangan sebagai anggota keluarga. Supaya kita harus ceritakan kepada orang lain, ayo berjaga-jaga yuk. Yuk ke gereja, ayo cari Tuhan hari-hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Kita baca bersama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 3, 2, 1. Sebab itu, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur. Bangun. Ya. Sebagai orang percaya, jangan kita terlena dengan zona nyaman kita. Itu maksudnya. Jangan menjadi orang percaya, orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang merasa sudah cukup. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Jangan merasa kita, aku sudah melayani Tuhan. Sudah cukup. Gak cukup. Saudara juga gitu, aku sudah ke gereja. Sudah baiklah saya tuh. Tidak cukup. Apalagi kalau saudara tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Itu berarti saudara tidur. Di gereja gak boleh tidur ya. Katakan bangun. Coba colek kanan kirinya, bangun. Ayo jangan tidur, ayo. Colek, bu colek aja bu, gak apa-apa bu. Jangan tidur. Ya. Jangan tidur seperti orang-orang lain. Wow. Ini saya sering ya di khotbah saya mengatakan gini. Kita itu sering diomongin sama orang lain. Lu ngapain ke gereja? Minggu-minggu nge-mall enak. Ngapain beribadah? Ngapain hari Sabtu ikut youth? Bener gak youth? Nih saya udah bantuin nih ya. Ya. Ngapain melayani Tuhan? Saudara,
yang ngomong itu lagi tidur. Mereka tidur. Saudara bangun. Makanya saudara melayani Tuhan semangat. Saudara ke gereja semangat. Saudara menabur benih-benih kebenaran. Saudara berbuah-buah dari hasil perbuatan saudara semangat. Ciayo. Yang lainnya tidur. Kebalik mereka bilang, ngapain lo? Salah. Ya lo yang tidur, gue bangun. Karena gue berjaga-jaga dan sadar. Karena saya melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Termasuk semua yang ada di sini. Jemaat yang ada di sini. I am so happy. Saya sukacita. Semua cinta Tuhan Yesus. Kalau saudara gak cinta Tuhan Yesus, saudara gak mau capek-capek datang di tempat ini. Tapi tidak cukup Tuhan bilang Gregorio harus melibatkan anggota keluarga kita. Yang pertama saya bilang ada B5. B5 ya bukan B2. B2 nanti siang menunya B2. B5 yang pertama anggota keluarga harus sama-sama berdoa. Katakan berdoa. Anggota keluarga juga harus sama-sama bertobat. Katakan bertobat. Yang ketiga, BRI. Ini bukan pesan sponsor bank. Ini bicara soal Alkitab. Ya. 1, katakan baca. 2, renungkan. 3, implementasikan. Ini bicara soal Alkitab, soal firman Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Saya tutup mata. Haleluya, haleluya. Yang tiap hari baca firman Tuhan. Ayo, iya. Oke. Yang lainnya belum? Tiap hari ya, gak apa-apa. Ini bukan ajang pengakuan dosa. Yang belum baca firman Tuhan artinya, mari janji ya. Baca firman Tuhan tiap hari. Karena itu akan menguatkan saudara. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan dapatkan hikmat Tuhan. Saudara gak akan lari ke medsos, cari tahu. How to solve my problem lewat medsos, enggak. Lewat firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Kapan baca firman Tuhan? Setiap bulan? Setiap minggu? Setiap Jumat? Setiap apa? Setiap apa? Setiap apa? Setiap apa? Sekali lagi setiap apa? Setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nih hamba Tuhan, semua ini harusnya hamba Tuhan. Kalau ngomong harus ngotot seperti saya. Supaya bangun, supaya sadar. Dan saudara harus bicara sama diri saudara sendiri. Aku harus baca firman Tuhan tiap hari. Diingetin Pastor Troy. Tiap hari. Jadi pulang dari sini yang belum baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Loh sudah pastor, hari ini tadi baca firman Tuhan. Tapi kan belum BRI. Belum merenungkan dan nanti implementasikan. Bagaimana implementasinya? Ya inilah dia, Roh Kudus akan membantu saudara untuk implementasi. Firman Tuhan implementasinya banyak. Ya, nanti saudara diingetin Roh Kudus, ayo mulai mengampuni, gak boleh ya sakit hati, ayo ya jangan terburu tersulut oleh WA. Tapi saudara juga nanti akan diingatkan, oke kalau gitu saya juga kalau ngomong sekarang mesti pandai-pandai mengatur supaya orang lain gak sakit hati. Itu, nanti Roh Kudus akan mengingatkan. B keempat yang berikutnya adalah di dalam anggota keluarga yang Gregorio yang berjaga-jaga adalah anggota keluarga kita dan kita harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Di saudara bertumbuh, Gregorio, saudara apa? Saudara mulai paham kebenaran firman Tuhan,
saudara mulai yang itu tadi implementasi, menjalankannya, melaksanakannya. Saudara tumbuh imannya. Tekad kami gereja ini, semua jemaat GBI Rem bertumbuh. Ya, bertumbuh. Semuanya jadi semakin terbakar untuk semakin melekat lagi sama Tuhan. Semakin lebih sungguh-sungguh lagi hidupnya. Semakin lebih, kalau menghadapi persoalan tuh lebih bisa ya mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bertumbuh. Kalau ketemu dengan orang yang punya masalah, karena saudara baca firman Tuhan, saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara menyembah memuji Tuhan setiap kali, saudara menjadi problem solver. Saudara membantu orang untuk memecahkan masalah, mendapatkan solusi, memberikan solusinya. Dengan mendengarkan dengan baik, lalu dengan mendoakan, tanpa perlu kita menjadi seorang konsultan, konselor, psikolog. Kuasa doa lebih dahsyat saudara. Itu iman saudara jadi bertumbuh. Saudara mulai melepaskan urapan-urapan yang membuat orang lain itu jadi bertobat. Jadi semakin dekat sama Tuhan, itu bertumbuh. Ya. Saudara jadi orang Kristen yang lebih matang, lebih dewasa. Bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, yang bayi rohani terus, yang minta disusuin, minta bubur, yang makanan enak, ringan terus. Saudara bertumbuh, khotbah saya bukan khotbah yang bubur bayi, yang biskuit manis bayi, makanan keras. Karena hari-hari ini, hari-hari yang sudah semakin sangat dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau biasa-biasa saja sebagai jemaat, kapan kita bertumbuhnya? Yang kelima, B5 yang kelima, kita harus berbuah. Katakan berbuah. Saudara, sebagai anggota gereja yang berjaga-jaga, saudara harus berbuah-buah. Ya, buah daripada kasih Tuhan itu saudara juga nyatakan. Saudara menjadi orang yang berbeda. Kalau dulu di kantor, ya, kalau rapat, ini ada loh, ya, sudah melayani di gereja, tapi kalau rapat itu jadi kayak hantu. Kalau melayani sepertinya malaikat, begitu rapat kayak hantu. Nah, orang akan melihat buahnya mana. Ya, ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Ya, harus berbuah. Saudara dengan anggota keluarga, dengan orang-orang yang di sekitar saudara, mereka melihat loh, nih orang percaya Tuhan Yesus ke gereja kok kelakuannya minus, negatif. Mana positifnya? Saudara gak akan dilihat buahnya tuh, orang gak lihat dari situ. Percuma. Percuma saudara ke gereja berdoa, menjadi pelayan Tuhan. Menopang gereja, membantu keuangan gereja. Kalau orang lain gak melihat buah daripada perbuatan saudara. Bahaya. Berarti kita tidak Gregorio, kita tidak berjaga-jaga itu namanya. Harus berbuah. Haleluya, amin saudara ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saja. Mari kita berikutnya. Lalu apa lagi pastor? Setiap anggota keluarga yang berjaga-jaga harus martireo
dan martyriov. Ini bukan bahasa Rusia, ini bahasa Yunani. Kita baca dulu ya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Tetapi kuasa kalau Roh Kudus dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi saudara harus menjadi martirio, martiriov. Martirio itu artinya apa? Saudara harus bersaksi bagaimana Tuhan ubahkan hidup saudara. Saudara bersaksi, saudara sembuh dari sakit. Saudara bersaksi dari hal-hal yang paling sederhana. Tiba-tiba ada orang yang kirim saya makanan, Pak. Saya lagi pingin banget. Tiba-tiba saya berdoa, besok saya dapat panggilan kerja, pastor. Tiba-tiba saya sedang bergumul dengan persoalan keuangan saya. Lalu ada orang memberikan sesuatu kepada saya dan dia menjawab persoalan keuangan saya. Tiba-tiba sesak saya, napas saya sembuh. Tiba-tiba kuping saya yang buntu sebelah. Ini kadang kejadian di gereja ini. Pop, terdengar. Martireo, bersaksilah saudara. Harus jadi saksi. Ini martir, dari kata-kata ini kemudian martir. Orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang menceritakan kebaikan Tuhan secara ekstrim dan radikal bahkan. Martirio. Mulai dari mana? Makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mulai dari Yerusalem. Saudara gak usah bersaksi jauh-jauh di radio Pelita Kasih, Hotline FM, Trijaya FM, TVRI. Saudara bersaksi di keluarga kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri. Saudara cerita kepada suami, istri, anak-anak saudara, kepada papa, mama saudara, anggota keluarga saudara. Aku sembuh, Tuhan Yesus baik, aku dipulihkan, aku sakit sembuh. Bersaksilah. Mulai dari Yerusalem saudara, mulai dari anggota keluarga saudara sendiri. Lu pastor saya gak bisa bersaksi, ngomong aja gak jelas. Makanya minta Roh Kudus untuk minta kepada saudara untuk bantu. Pasti saudara dimampukan untuk bersaksi. Skala kecil dulu, gak usah jauh-jauh. Keluarga dulu, cerita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku tadi ke gereja, aduh Tuhan Yesus baik banget. Tuhan ingatkan banyak hal, aku minta ampun nama Tuhan. Puji Tuhan aku pulang dari gereja, tiba-tiba aku ketemu teman lama. Teman lama kemudian ngasih nomor telepon, dia bilang, kamu kalau butuh pekerjaan aku ada, puji Tuhan. Saudara harus ceritakan kebaikan Tuhan, jangan diem aja saudara. Cerita, Tuhan Yesus baik. Tuhan lakukan perkara besar, mulai dari mana? Yerusalem kita, keluarga kita dulu. Karena yang harus kita selamatkan adalah keluarga kita dulu. Saudara gak usah pikir jauh-jauh. Your family. Pray for your family. Save your family. Nangis buat keluargamu. Meraung, Tuhan tolong suamiku. Tolong istriku. Tolong anakku, Tuhan tolong. Papaku, mamaku, engkau. Whoever the person. Berdoa saudara. Minta sama Tuhan. Itu namanya martirio, saksi buat keluarga kita. Baru kemudian saudara ke Yudea. Baru kemudian saudara ketemu dengan lingkungan saudara. Tempat kerja, tetangga, supir taksi, supir gokar, gojek, supir pribadi saudara, bantu, kompleks, teman pergaulan, Yudea. Keluarga yang lebih luas lagi, Yudea. Katakan Yudea. Lakukan itu saudara. Kapan? Ntar aja pastor tahun depan. Jangan. Kalau Tuhan udah ingetin, lakukanlah segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Kasih karunia Tuhan.
punya masa, punya periodenya saudara. Kalau saudara tiba-tiba maaf. Lalu saudara kemudian ada persoalan sakit. Itu deh. Dan saudara tidak bisa melaksanakan martireo dan bahkan martiriov. Di Yerusalem, Yudea boro-boro. Saudara menyesal nanti. Beneran menyesal nanti. Dan kemudian baru ke Samaria. Dimanapun anggota keluarga dan saudara berada, Samaria. Itu Samaria. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus terhadap diri saudara yang martireo itu. Dan juga martiriov. Martiriov itu artinya begini. Saudara ceritakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Saudara agungkan Tuhan Yesus. Saudara mesti ceritakan mau telepon, mau WA, mau SMS, mau ketemu orang. Dan itu saya praktekkan saudara. Betul saya praktekkan. Dan saya yakin saudara pasti bisa. Bersaksi tentang baiknya Tuhan terhadap diri saudara. Tapi saudara harus bersaksi betapa Tuhan Yesus itu dahsyat. Kebaikan Tuhan harus ceritakan kepada orang lain. Sampai ke ujung bumi. Saya nggak mau jauh-jauh. Ujung bumi banyak yang bilang harus ke bangsa-bangsa. Harus ke negara-negara. Kalau saya bilang menjadi saksi Kristus yang ubiquitous. Artinya apa? Ada di mana-mana. Dimanapun kita berada. Mau di pesawat, mau di perjalanan, mau di tempat lain, ubiquity, di mana-mana kita jadi saksi Kristus. Itu bisa saudara. Kadang-kadang gak perlu banyak ngomong, berkata-kata. Saudara, kalau saudara dalam kehidupan yang sikap doa, baca firman Tuhan, lalu saudara berbuat benar, saudara masuk di dalam satu ruangan, saudara ada di dalam satu tempat, orang tuh ngeliat gini, wih kok ada dia itu rasanya ada damai sejahtera, ada sukacita. Padahal saudara ngomong aja enggak, baru masuk dalam ruangan itu aura kebaikan Tuhan, aura atmosfer surga itu terasa. Bener loh saudara, beda sama orang yang jelimet hidupnya. Ya, complicated. Sampai ke ujung bumi. Haleluya ya, puji Tuhan. Lanjut ya. Nah, setiap anggota keluarga harus juga menjadi diakoneo dan doleo. Kita baca, maksudnya apa ya? Baca dulu Roma pasal 12 ayat 10. Sama-sama yuk, dengan suara keras. 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling dan sebagai saudara dan saling apa? Mendahului dalam memberi hormat. Diakoneo, diakon pelayan Tuhan. Melayani setiap anggota keluarga. Yang Gregorio yang berjaga-jaga artinya juga harus saling mengasihi dan melayani sebagai saudara. Katakan melayani. Itu diakoneo, diakonia, diakon. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jadi bentuk berjaga-jaga gak cukup dengan berdoa, baca firman, bagus. Tapi saudara harus saling melayani antar anggota keluarga. Saling mengasihi antar keluarga. Keluarga yang mana Pak? Yerusalem. Keluarga inti dulu. Yudea yang ada di sekitar kita. Samaria lebih besar lagi. Keluarga di gereja ini harus saling diakoneo. Saling mengasihi, saling melayani. Kalau enggak bagaimana? Ya doa. Biar dia bertobat, dia punya hati diakoneo. Lalu dulu bagaimana Pak? Duelo ya? Atau dulos. 1 Korintus 4 ayat 2 kita baca bersama. 3, 2, 1. Yang akhirnya apa? Dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini bicara soal pelayan-pelayan. Dulo, dulos, menjadi hamba, menjadi budak. Sebagai anggota keluarga yang diakoneo, yang melayani. Dan dulu yang
sebagai seorang doulos yang hamba, yang budak, saudara harus betul-betul merendah di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan yang betul-betul serendah-rendahnya. Jangan takut dianggap sebagai budak kalau melayani Tuhan. Karena memang kita tuh doulos, kita tuh budak di hadapan Tuhan. Melayani keluarga kadang-kadang juga harus seperti itu. Makanya di dalam pelayanan keluarga, kalau kita nggak punya prinsip diakonia dan doulos, kita akan sulit mengampuni, melepaskan pengampunan. Kita mudah pahit, tawar hati, sakit hati, dendam, benci terhadap Yerusalem kita, keluarga kita, terhadap Yudea yang lebih gede lagi lingkungan kita, terhadap Samaria yang lebih luas lagi, di gereja, dimanapun. Karena kita gak punya prinsip hidup diakonia dan doulos itu. Umur saya sudah kepala 5. Kayak 4 ya? 5 lah. 5 plus. Bulan Mei ulang tahun, kemarin dirayakan oleh kekasih-kekasih pengerja-pengerja nih, hamba-hamba Tuhan di sini. Saya ketemu dengan orang-orang pelayanan ya, yang diakonia yang mana, yang doulos yang mana. Tapi berat. Semakin ke sini semakin berat. Kenapa? Karena cinta dunianya lebih besar daripada cinta Tuhan. Dan saya sedih. Karena semakin ke sini, ini kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Iblis bekerja jauh lebih keras, jauh lebih dahsyat, jauh lebih canggih, jauh lebih terampil. Jadi coba rusakkan semua itu. Dia susup masuk ke orang-orang di situ. Yang tidak mau melakukan diakonia. Yang tidak mau melayani dan mengasihi sungguh-sungguh. Yang tidak mau doulos. Yang tidak mau menjadi budak dan hambanya Tuhan. Seorang hamba besar mengatakan begini. Menjadi budak itu ibaratnya seperti seperti seekor anjing. Yang dia berlutut, dia lihat majikannya yang lidahnya terjulur. Dia tunggu majikannya mengulurkan tangannya, baru si anjing itu mendekat, lalu menjilati, mencium tangan majikannya. Itulah kita di hadapan Tuhan Yesus. Harus jadi serendah-rendahnya, karena nama Tuhan yang ditinggikan, bukan kita. Jadi budak hamba Tuhan. Baru kita akan dicap Gregorio berjaga-jaga. Amin saudara, amin ya. Saya mau tutup dengan firman Tuhan yang terakhir. Saya minta pemusik, pemuji, temani saya di sini. Filipi 2 ayat 5a, kita baca bersama ya. Filipi 2 ayat 5a. Baca ini keras ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Hendaklah bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, hari-hari ini kalau pikiran-pikiran kita didera dengan segala hal yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Yang membuat kita semakin tidak berjaga-jaga, saya cuma mau ingatin. Hendaklah hidup kita, pikiran kita, dan perasaan kita sama seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pikiran perasaan yang seperti apa? Pikiran dan perasaan
fokusnya itu hanya surga. Hanya dengan penuh kasih. Berat pastor, berat. Siapa bilang gampang? Sulit. Benar Bu, susah ya Bu ya. Tapi Tuhan ingetin, hei kamu. Letakkan pikiran dan perasaanmu sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau mau aneh-aneh, berbuat yang sudah mulai menyimpang, saudara ingat, di dalam pikiranku, di dalam perasaanku ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara gak akan menyimpang kemana-mana. Haleluya saudara ya. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah ingatkan kami Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, bukan hanya sebagai orang per orang, tetapi sebagai anggota keluarga, kami harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah selalu Tuhan ingatkan. Sebab kami tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, kapan Tuhan akan jemput kami. Tuhan berikan kekuatan buat kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Agar kami mampu tuh waspada, agar kami siap siaga terus menerus pada saat ini. Agar kami siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Bila ada penyusup, ada kuasa-kuasa gelap, ada goncangan yang menimpa kami, kami siap. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, yaitu kami harus juga mengajak anggota keluarga kami untuk berdoa. Dan kami sendiri mau untuk selalu minta ampun. Kami mau bertobat Tuhan atas segala apa yang kami lakukan. Kami mau mulai dari sekarang, yang belum aktif, belum tiap hari baca firman Tuhan, kami mau baca firman Tuhan. Kami mau renungkan, kami mau lakukan firman Tuhan seperti yang Kau perintahkan sendiri. Dan kami mau bertumbuh dan berbuah. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong Tuhan kami. Biar kami jadi saksi, saksi untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saksi bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kami. Untuk anggota keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Dan dimanapun kami berada. Dan kami Tuhan Kau mampukan untuk kami bisa melayani. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sebagai hamba. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Bila Engkau tak beserta. Saudara berdoa, berdoa saudara, saya kasih waktu. Ku tak mau Biar Tuhan berikan kekuatan saudara. Hari-hari ini untuk lebih berjaga-jaga selalu. Ku perlu Tuhan. Saudara mampu karena Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yes Lord. Pimpin langkahku setiap waktu. Tuhan bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan Ya Lord, ya Yesus. kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan sama-sama, yuk kita bawakan pujian ini. Bila Engkau tak bersertaku. Jadikan ini doa kita. Ku tak mau bersama. Jangan andalkan diri saudara. Minta pertolongan Tuhan. Ku perlu Tuhan. Ya Tuhan. Pimpin langkahku Yes Lord. dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Dan berjalan
Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, saya mau doakan Bapak Ibu. Bila angkat tangan Bapak Ibu. Bawakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, berjalan dalam roh-Mu. amin Tuhan. Nyatakan Tuhan Yes Lord. kemuliaan-Mu dan perjalanan. Ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inaralaba shanararaba. Haleluya, haleluya. Ayo sembah Tuhan Bapak Ibu. Sembah yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam lagi. Haleluya. Inaralaba shanaraba yaralaba yaralaba shidididididididid. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yaralaba shidididididididid. Haleluya, haleluya. Yaralaba shididididididid. Oraba yaralaba shanara yaraba yaralaba yaraba shididididid. Oh ya Yesus, Yesus, sebut nama, panggil nama Yesus, panggil nama Dia, Yesus, 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 Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Inaralaba shanaralaba